Kembali lagi bersama saya, Empu Gelol. Salam sejahtera buat semua saudaraku. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, jadi tetap Empu akan merangkum pertanyaan yang ada, komentar yang ada untuk disampaikan di sini. Tujuannya salah satunya untuk edukasi dan menyampaikan sesuatu kebenaran. Ya, tidak mengarang-arang. Kemarin ada saudara kita bertanya, Empu apa sih pekerjaannya pada saat ini? Nah, seperti itu. Saya Empu Gelol pembuat mandau. Saya bukan orang politik. Dan saya bukan orang yang ada atau punya pengaruh atau yang punya hal berkaitan tentang IKN kemarin. Itu saya nggak ada di sana. Itu tokoh-tokoh saudara kita yang lain yang hadir kemarin, seperti itu. Itulah pekerjaanku pada saat ini, membuat mandau, dan konten ini sebenarnya konten tentang masalah mandau. Coba aja saudaraku lihat, kontenku ini lebih 4 tahun semuanya mengulas tentang masalah mandau kepada seluruh saudara kita. Edukasi, dan ketika ada yang menyukai maka Empu akan memaharkannya. Seperti ini contoh, ada 2 mandau ini. Ini mandau ulu sangka, yang di bawah ini ulu sangka, tipe ulu sangka yang sering dipakai, dan ulu sangka tipenya seperti ini, gagangnya bentuknya tuh. Nah, kemudian ada ulu kemau. Nah, ini tipe ulu kemau. Dan kedua mandau ini akan dikirim ke saudara kita yang berada di Jakarta. Seperti itu. Empu nggak menyebutkan namanya. Itu posisi beliau di Jakarta. Rencananya hari ini akan dikirim sekaligus 2 mandau ini, tetapi kayaknya nggak sempat, karena bukan hanya 2 mandau ini dikirim, ada dari saudara kita yang lain juga. Untuk masalah 2 mandau ini, seperti apa tentang mandau ini, ulasannya dan lain-lain, silahkan ikuti video Empu yang lain, banyak bercerita tentang masalah mandau. Seperti itu. Oke, kita sudah memperlihatkan 2 mandau ini. Mudah-mudahan sempat kirim hari ini, kalau nggak sempat mungkin besok. Seperti itu. Kembali Empu menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan, Empu kasih bukti dong kalau memang ada orang Cina atau orang Tionghoa yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Gitu. Gimana? Empu harus buktikan. Mungkin kalau membuktikan dengan ucapan seperti ini, sampai kapanpun saudaraku tidak akan percaya. Tapi silakan saudaraku buka arsip sejarah yang ada. Silakan saudaraku pelajari kembali. Atau kalau perlu di konten Empu ini, siapapun saudaraku atau Anda yang berada di sini, silakan komentar. Kasih tahu siapa saja pahlawan Cina atau orang Tionghoa yang ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan sedikit saudaraku. Itu jadi jangan membuat sebuah opini, membuat kata-kata kebencian terhadap orang Cina. Nggak boleh seperti itu. Orang Cina banyak membela perjuangan kita, bahkan diakui sebagai orang Indonesia. Orang Tionghoa adalah bagian daripada Indonesia juga. Nggak main-main perjuangan mereka. Bahkan ada orang-orang Tionghoa ini atau orang Cina yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Indonesia seperti Kalibata dan lain-lain. Ada. Mungkin Empu menyebutkan beberapa orang, silakan kalian tambah. Di antaranya seperti John Lee. John Lee itu asli orang Tionghoa. Ya. Kemudian Leong Kixie, orang Cina. Ya. Sum King Leong, orang Cina juga. Kemudian Te Sin Nio. Kalau Te Sin Nio ini, nah ini
mempunyai cerita yang unik. Mungkin silakan saudaraku cari tahu apakah empu berbohong seperti itu. Karena empu setiap berkata empu tidak akan berbohong. Itu berapa kali empu ucapkan kepada semua saudara kita seperti itu. Kalau Tesenio ini adalah seorang wanita yang bergabung di ketentaraan, di mana tentara di situ adalah pria semua. Nah, jadi beliau melakukan penyamaran menjadi seorang pria, ikut berjuang, ikut bertempur. Malum di waktu itu resimen tersebut tidak menerima wanita, laki-laki semua. Jadi bagaimana beliau bisa diterima? Akhirnya beliau menjadi seorang laki-laki demi NKRI ini. Perjuangan beliau juga nggak main-main. Bisa dilihat, dibuka, dicari tahu. Apakah empu ini berbohong? Kemudian ada juga orang Jepang. Meskipun Jepang adalah penjajah, tetapi ada orang-orang Jepang yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dengan pengorbanan juga membela NKRI. Dari penjajah, padahal sukunya sendiri. Tapi beliau juga ikut berjuang. Kemudian orang Belanda juga ada. Seperti itu. Jadi meski saya berada di Kalimantan, saya bukan berada di kota besar. Untuk masalah ini, saya Punggulol juga nggak main-main. Menyampaikan ini bukan sebuah kebohongan. Kalau saya menyampaikan kebohongan, bahaya. Ya, sebagai seorang konten kreator, seorang YouTuber, bisa-bisa saya dituntut. Nggak boleh. Itu. Jadi saudaraku yang bertanya, kepingin tahu penjelasan, kan ada empu, taruh nomor handphone empu. Ya, katanya kepingin tahu, silakan temuin empu di Kalimantan. Nggak apa-apa, hubungi nomor WhatsApp empu. Ada empu kasih sudah. Dan untuk biaya tiket, kamu terbang sumpamanya dari Jakarta ke tempatmu dan lain-lain. Kalau sumpamanya empu ini salah, ya kan, berbohong, nggak benar, saya akan siap mengganti berapapun biayamu. Seandainya 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta, nggak masalah empu ganti. Ya, nggak apa-apa, rinci saja. Seandainya empu saya meninggalkan kerjaan saya empu demi hal ini, empu bohong, saya siap menggantinya. Tetapi ketika apa yang saya sampaikan benar, maka empu tidak akan menggantinya, Anda biaya sendiri pulang. Gitu. Jadi kita jangan menutup mata. Tuh, makanya itu, saudaraku, jangan termakan oleh sesuatu hal atau isu yang sifatnya mengadu domba. Jangan seperti itu. Jangan merasa bahwa orang Tionghoa atau Cina tidak ikut berjuang untuk negara ini. Itu kesalahan besar. Pelajaran dari mana yang kamu dapat? Ya. Itu. Jadi empu menyampaikan hal yang benar seperti ini. Oke, kita tinggalkan masalah ini. Kemudian ada juga saudara kita yang berkata, kata empu, tanah Kalimantan banyak rusak dengan tambang segala macam, tapi itu ada izin dari pemerintah. Empu, itu sudah sah, dan untuk alam di sekitarnya dan lain-lain itu tidak akan menimbulkan kerusakan. Sudah diperhatikan, sudah diperhitungkan, maka izinnya keluar. Seperti itu. Saya Punggulol tidak pernah bilang izin tambang yang ada di bumi Kalimantan ini itu tidak sah. Nggak pernah saya bilang. Itu izin resmi dari Menteri Pertambangan, bahkan dari Presiden juga. Itu. Pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan lain-lainnya menyetujui itu. Kenapa? Karena untuk masyarakat, untuk rakyat kita Indonesia. Hasil bumi Kalimantan dibawa untuk membangun ibu kota negara kita. Supaya maju, supaya besar, sumbangsih tanah bumi Borneo untuk NKRI. Empu atau semua kami saudara orang Dayak yang ada,
termasuk Kutai, Banjar, nggak ada kami marah kok, karena ini demi Indonesia. Itu hutan, alam, tambang, dan apa yang terkandung di dalam bumi itu boleh diambil untuk kepentingan negara dan untuk difungsikan kepada rakyatnya juga, untuk membangun pembangunan, sekolah, dan lain-lainnya. Bahkan sebagian mungkin ada dikirim ke daerah-daerah lainnya juga, seperti itu, untuk infrastruktur yang ada dan lain-lain. Mungkin banyak hal seperti itu. Namun kita jangan menutup mata. Siapa sih yang bilang tambang itu tidak merusak? Apapun izinnya merusak, ya. Gak percaya, makanya itu silakan datang. Empu bilang bawa uangmu, kita buktikan. Contoh kalau nggak percaya, Empu kasih gambaran. Ini hutan belantara. Di situ ada pohon meranti, pohon kapur, pohon banggris. Itu. Adanya air terjun di sana. Adanya habitat hewan-hewan yang ada di sana bermacam ragam. Sungai yang bersih, berbatuan yang indah, yang memang diberikan oleh Tuhan, menjadikan alam sebuah keajaiban untuk dinikmati oleh kita semua. Keindahan yang ada seperti air terjun, mata air, dan lain banyak hal seperti itu. Segala pohon-pohon, bukit-bukit, gunung-gunung. Tetapi ini dengan masuknya tambang disapu bersih, rata dengan areal yang luas. Itu puluhan tambang ada di Kalimantan Timur ini, Empu nggak bohong. Nah ini yang gunung menjadi rawa, yang rawa menjadi gunung. Itu. Tanah yang humus tadi hilang, kemudian dibalik tanah kuning naik ke atas. Itu. Gimananya yang bagus? Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada, yang tadinya jutaan jenis tanaman termasuk rotan dan lain-lain di situ, itu berubah jadi tanaman sengon, jadi tanaman akasia. Mata air yang bersih, batu-batu segala macam, air terjun itu nggak ada lagi. Gimananya yang benar? Makanya itu mari sini. Ya, mending kalau kita berbicara kalau lewat sosmed susah. Kita sama-sama ke lapangan, siapkan uangmu. Ketika kamu mengambil foto terhadap pertambangan besar yang ada, ya, pertambangan besar yang ada, kamu harus siap berurusan dengan pemerintah. Kamu harus siap berurusan dengan negara. Paling tidak kamu berurusan dengan pemerintah daerah. Kenapa? Dasarnya apa? Kamu cari tahu sendiri. Itu. Empu bercerita ini bukan menghalangi, tetapi sebuah fakta dan kebenaran. Bahwa yang namanya menambang itu tidak mungkin merusak. Bohong kalau tidak merusak. Itu. Tetapi meskipun merusak, ini berbicara kebutuhan, berbicara negara, berbicara devisa, berbicara tentang APBD, APBN segala macam. Nah ini hasil hutan, tambang, dan lain-lain ini dibawa. Nggak percaya silakan Anda duduk di tepian Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Lihat ponton-ponton yang lewat memuat batu bara yang ada melewati Sungai Mahakam. Ya. Dibawa keluar sana. Terus siapakah pemilik perusahaan-perusahaan yang ada ini? Orang kita Indonesia juga iya. Para elit politik juga ada iya di situ. Dari pemerintah juga ada. Bahkan orang asing, investor juga ada. Jadi kalau berbicara investor ini, saudaraku dari dulu ada investor. Ya. Mengeruk hasil bumi Kalimantan. Sementara orang Kalimantan asli, pribumi yang di pedalaman, yang hidup susah, yang menggantungkan kehidupan dengan alam, dengan hutannya, dapat apa? Nggak ada. Bahkan dari tempat terpencil menuju ke kecamatan saja bukan main penderitaan di perjalanan. Lumpur, jalan nggak bagus, apalagi menuju kota besar. Jadi orang-orang Dayak yang sampai jadi sekolah tinggi itu adalah orang Dayak yang luar biasa. Karena apa? Karena
kehidupan mereka ini yang serba susah sebenarnya. Nggak percaya? Oke, kita buktikan, boleh. Siapapun kamu, saya tidak memilih. Ya. Dari instansi manapun, nggak pernah empu ini memilih kalau berbicara masalah kebenaran. Gitu. Apakah hal semacam ini yang diambil oleh pemerintah di bumi atau di tanah Kalimantan, diambil oleh negara, mulai era Soeharto sampai sekarang, sampai Pak Jokowi, apakah orang Dayak marah? Apakah orang Kutai marah? Apakah orang Banjar marah? Apakah saudara kami orang Melayu yang lainnya itu marah? Enggak marah. Itu. Empu berucap seperti ini mengatakan kejadian yang sebenarnya, karena kalian di luar sana nggak tahu. Nggak marah. Kami juga menyadari ini kepentingan buat negara, buat Indonesia. Itu hal yang nggak main-main. Buat Indonesia yang ada di Jakarta pastinya. Buat pusat. Gitu. Bukan buat orang pedalaman, bukan buat orang di kampung, bukan. Orang di kampung tetap saja jalannya jelek. Tetap saja jalannya dengan lumpur, jalan setapak. Nggak dapat apa-apa. Ini kalau kita mau jujur. Nah itu. Nah sekarang tibalah saatnya IKN atau Ibu Kota Nusantara ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, letaknya di Pasir. Tuh. Sebelum itu terlaksana, ya kan, sebelum IKN ini dilakukan pembangunan, akan pembukaan, yang katanya kalian hutan tadi, itu kan dilihat. Benarkah itu hutan? Apakah itu hutan adat yang berkaitan langsung dengan orang Dayak? Itu sudah dilakukan oleh mereka yang kompeten di situ. Empu sudah menjelaskan di konten sebelumnya, itu hutan produksi zaman Soeharto. Seperti itu. Disitulah letaknya IKN, ya kan? Mungkin saudaraku yang lain bisa memahami apa kata empu. Hutan produksi. Kalau kalian belum paham hutan produksi, yang lain ya empu susah juga menjelaskan. Ya, bukan hutan rimba, bukan hutan di pegunungan yang merobohkan meranti, kapur, pohon banggris, segala kebun rotan, enggak. Itu hutan produksi, banyak pohon sengon, banyak pohon apa namanya empu lupa untuk kebutuhan bahan kertas. Itu hutan HTI. Itu banyak yang lainnya, hutan produksi. Paham? Itu. Nah, tentunya pengharapan dari saudara saya, terutama orang-orang di Kalimantan Timur yang langsung letaknya IKN ini, akan adanya pemerataan sampai ke pedalaman. Yang tadinya jalan setapak, jalannya jadi bagus, berkualitas, akses mudah. Itu bahkan orang-orang Dayak yang tadinya susah menempuh pendidikan, harus sekolah sampai ke Samarinda, harus sekolah sampai ke Jakarta sana, mencari gelar yang bagus. Itu nggak perlu jauh, IKN sudah ada dekat. Ini berbicara dari sisi positif. Gitu. Terus ada yang mengatakan juga bahwa Kalimantan akan dikuasai Cina. Info dari mana saudaraku Kalimantan akan dikuasai Cina? Kalimantan itu luas. Kalimantan itu bukan kampung setingkat kelas RT. Ya, jangan mimpi. Perang kalau Cina menguasai Kalimantan. Kalau negara Cina mau dikuasai Kalimantan, kenapa? Perang negara Republik Indonesia. Pasti angkatan bersenjata akan turun. Ini masalah negara. Itu. Jadi jangan termakan oleh perkataan-perkataan yang nggak benar. Tapi kalau saudaraku mengatakan investor Cina
akan menanamkan modal terhadap IKN ini benar. Bukan hanya investor Cina kok. Siapapun boleh menanamkan modal tergantung daripada negara yang menyetujui atau enggak. Seperti itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Ada juga saudara kita yang di komentar Empu yang mengatakan, tapi Empu itu tidak melibatkan orang-orang kita asli pribumi, orang-orang kita Indonesia untuk pembangunan masalah IKN segala macam. Seperti itu. Seharusnya itu dilibatkan. Berarti ini masalah kecemburuan yang jadi masalah itu, sehingga digadang-gadangkan IKN ini ribut. Masalah kecemburuan karena orang asing yang dapat proyek, orang kita enggak, ya kan seperti itu. Orang asing dapat proyek, orang kita enggak. Itu. Apa sebab orang kita enggak dapat proyek? Dasarnya apa? Mari kita pelajari lebih dalam, lebih jauh lagi dasarnya apa. Mungkin ada hal sepanjang sejarah yang dilakukan, ada kesalahan-kesalahan, sehingga ini jatuhnya kepada investor asing. Tapi meski seperti itu, tetap ada orang kita Indonesia juga di situ. Itu bukan serta-merta orang asing semua. Enggak. Kita lihat proyek yang ditangani oleh orang kita. Ya seperti kasus Hambalang dan lain-lain, bahkan kemarin ada berita jembatan kayu saja yang lucunya itu sampai menghabiskan biaya miliaran rupiah. Seperti itu. Yang itu viral. Nah, itu salah satu gambaran, banyak gambaran yang lainnya. Itu. Tapi Empu kan harus seperti kita sebagai warga Indonesia ini kan harus percaya anak bangsa. Ya itu kan tergantung pemerintah. Tentunya Empu yakin tidak mungkin pemerintah tidak memberi ruang terhadap anak bangsa untuk membangun yang namanya NKRI ini, terlibat di dalamnya. Seperti itu. Bukan hanya orang luar saja. Untuk masalah utang piutang negara segala macam sudah Empu ceritakan di konten yang awal. Ada juga saudara kita bilang, Empu ini jangan seperti itu Empu. Yang namanya netizen, yang membuat Empu besar itu adalah netizen. Yang baik ataupun tidak baik, itulah yang membesar kontennya Empu. Mohon maaf, saya juga menyadari itu. Adakah orang yang berkomentar tidak baik di kontennya Empu ini Empu marah-marah? Enggak ada. Enggak ada. Empu menyampaikan ini, menyampaikan sesuatu hal tentang Kalimantan. Seperti itulah. Karena saudaraku berada di luar sana, saudaraku kan nggak tahu, disuruh datang aja nggak mau. Itu hanya komentar di sosmed. Itu. Tapi Empu nggak apa-apa komentar di sosmed sebuah pikiran orang, nggak ada yang ngelarang. Itu. Tetapi harus kita melihat kebenaran yang ada, supaya jangan penasaran, mending datang. Itu kita buktikan. Itu. Terus membicarakan masalah Empu tidak banyak tokoh yang dilibatkan kemarin untuk IKN. Ini tokoh yang nggak benar lah, segala macam lah. Itu tokoh yang mana? Itu. Jangan Anda sembarangan ngomong ya. IKN itu waktu pertama kali diletakkan tidak mungkin langsung diletakkan. Ya. Tokoh-tokoh yang ada sudah Empu sampaikan, di antaranya Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Apakah itu bukan tokoh? Terutama untuk masyarakat suku Kutai. Masyarakat suku Kutai pasti mendengarkan. Iya, dan itu adalah salah satu wakil daripada kita orang Kalimantan, suku Kutai. Bahkan itu adalah kerajaan yang tertua, kerajaan Hindu. Kemudian kerajaan Pasir, Sadu Rengas,
juga ada hadir di situ. Tokoh masyarakat itu ada di situ hadir. Beberapa tokoh dari paguyupan-paguyupan yang ada di Kalimantan ini hadir di situ. Bahkan dari Dewan Adat Dayak juga ada, Majelis Adat Dayak Nasional juga hadir dan menyetujui itu. Apakah itu bukan tokoh Dayak? Apakah itu bukan tokoh orang Kalimantan? Apakah mereka tidak berpengaruh? Ya, itu. Jadi kalau kita berbicara di sosmed, kalau kita nggak tahu, empu kasih tahu seperti ini, empu kasih tahu gitu, biar saudaraku tahu. Itu. Seperti itu buat saudaraku semua. Dan pastinya khususnya Kalimantan Timur itu menerima IKN di waktu itu. Ya, di waktu itu jangan salah paham lagi. Nah, terjadilah pembangunan. Tiba-tiba sekarang ini ketika empu berbicara IKN, empu ditanya ketegasan, empu setuju atau menolak, seolah-olah ini harus ada dari empu langsung yang mengatakan ini. Nah, kemudian seperti saudara saya yang lain juga seperti itu. Sebenarnya kita yang ada semua ini meskipun orang Dayak hanya masyarakat. Merekalah yang lebih dulu para tokoh yang hadir di kala itu, yang mengetuk palu, oke, Kalimantan Timur IKN disetujui. Itu ya, kalau kalian nggak ngerti, yang nggak paham, silahkan tonton. Jejak digital kan masih ada. Seperti itu. Itu. Nggak percaya, silahkan datang ke IKN. Nggak seberapa biaya terbang, supaya dari Jakarta ke Kalimantan Timur, turun di Bandara Balikpapan, nggak apa-apa demi mengungkap sebuah kebenaran. Nggak ada masalah. Itu. Temuin yang empu sebutkan tadi. Kalau perlu kan di Jakarta kan ada MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. Di Jakarta tempatnya posisinya. Tanyakan langsung. Kalau saudaraku berada di Jakarta, tanyakan langsung ke MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. Posisi berada di Jakarta. Nggak banyak buang biaya kok. Ya. Itulah mereka-mereka yang mempunyai peran waktu itu ketika adanya IKN. Itu. Jadi jangan salahkan kayak empu. Empu ini adalah sama seperti kalian. Tuh. Hanya bedanya empu menyampaikan seperti ini. Empu kan menyampaikan seperti itulah awal mula kejadiannya. Itu. Empu mendukung sumpamanya. Ya, IKN tetap berlanjut dibangun. Empu tidak mendukung, empu menolak, IKN tetap berlanjut. Siapa empu? Apa empu waktu itu ikut menandatangani perjanjian? Apa ketokohan empu waktu itu dipakai ketika adanya IKN? Kapan empu ada dipanggil? Silakan cari kalau ada empu. Empu tidak ada di sana. Bahkan ketika IKN sudah jadi ibu kota negara duduk di Kalimantan Timur, tidak ada sedikit pun nama empu akan tertoreng. Mohon maaf, tertulis. Tidak ada nama empu tertulis di dalam IKN. Sebagai tokoh yang menyetujui IKN, nama empu tidak akan tertulis di sana. Atau sebagai tokoh yang menolak IKN, nama empu juga nggak ada. Kenapa? Karena empu bukan siapa-siapa. Empu orang biasa, masyarakat sama seperti kalian. Empu hanya pelaku seni dan budaya. Nah, memang saudara kita ada yang mengatakan empu jangan bicara politik. Saya tidak berbicara politik. Saya menyampaikan seperti ini. Saya menyampaikan tentang kami di Kalimantan biar saudaraku tahu gitu. Kalau empu tidak menyampaikan, saudaraku nggak tahu tentang Kalimantan.
tentang Kalimantan Timur khususnya. Itu. Salahkah Empu memberikan penjelasan? Penjelasan yang ada ini penjelasan yang benar. Empu tidak mengarang-arang. Kalian yang nggak tahu yang mengarang-arang. Gitu. Seperti itu agar saudaraku pahami bahwa sebenarnya ibu kota Nusantara yang ada ini ketika nanti sudah jadi menjadi sebuah kota besar Republik Indonesia, sedikit pun nama Empu tidak akan tersebut di sana sebagai orang yang mempunyai nilai khusus di dalam IKN. Nggak ada. Empu hanya orang biasa, hanya pelaku seni. Meski pada saat ini di konten Empu dan lain-lainnya di media, di TikTok, nama Empu memang banyak disebut, ya seperti itu. Tapi untuk peranan penting Empu tidak ada di sana. Empu juga bukan orang politik. Empu juga sama seperti kalian, hidupnya susah. Nggak percaya, lihat aja di belakang Empu tuh berantakan semua, amburadul, nggak jelas tuh. Tempatnya juga nggak rapi. Kita sama-sama orang biasa. Itu nggak percaya, silahkan datang ke rumah Empu. Empu sudah mengatakan rumah Empu welcome, terbuka untuk siapa aja. Siapa tahu nanti Empu berbohong. Rupanya Empu ini orang politik. Rupanya IKN ini ada Empu di sana. Empu dapat ada bagian khusus, atau Empu ini bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah itu tidak akan bekerja sama dengan orang seperti Empu. Empu ini bukan siapa-siapa. Itu yang harus kalian ingat. Ya, sama, Empu ini orang kecil. Itu. Justru pemerintah akan bekerja sama dengan orang-orang yang dianggap pemerintah senada dengan mereka. Itu. Seperti itu. Oh, berarti Empu tidak senada. Empu ini bukan tidak senada, tetapi Empu bukan orang atau sebagai tokoh yang berada di sana. Itu. Seperti ini. Empu kan tetap sikap tidak pernah berubah. Jadi IKN, syukur seperti yang Empu sampaikan. Tidak jadi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wah, Empu nggak jadi IKN ini, alasan seperti ini, cabut, pindah. Emangnya Empu marah? Empu tetap seperti ini kok. Apakah dengan jadinya IKN itu Empu akan mendapat hasil dan menjadi kaya? Juga enggak. Apakah dengan tidak jadi IKN itu Empu juga akan menjadi kaya? Tetap enggak. Empu tetap, kalau miskin, tetap miskin, itu tergantung daripada manusianya yang ingin merubah hidupnya. Ya, kalau kita susah, kita salahkan IKN juga nggak bisa. Jauh gitu. Nggak ada hubungannya, benang merahnya terlalu lepas. Ya, tetap itu kembali ke kita sendiri. Itu seperti saya, Empu Gulol. Saya juga hidup susah. Saya nggak pernah menyalahkan siapapun. Yang benar saya katakan benar. Itu tergantung saya. Itu. Seperti itu kira-kira, ini untuk membuka wawasan dan pikiran buat semua saudara kita. Agar jangan saling menyalahkan, agar jangan saling menyudutkan. Tetap pendapat apapun itu, setuju ataupun tidak setuju, itu terserah Anda. Seperti itu. Nggak ada masalah. Kita tidak boleh atau melarang hak orang yang tidak setuju untuk berpendapat. Semuanya itu kembali kepada pemerintah. Kan seperti itu. Oke, akhir kata hanya itu yang Empu sampaikan buat semua saudaraku. Sudah panjang lebar Empu cerita. Dan masalah IKN ini sudah berapa kali sudah tek sampai ini. Dan semoga saja bermanfaat buat kita semua tentang gambaran masalah IKN ini. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya.